Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Dio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas seputar bantuan sosial tunai ya, atau mungkin BST. Nah, ini khususnya di tahun 2021. Nah, mungkin nanti kita akan melihat teman-teman ya, apakah kita itu sebagai penerima bantuan sosial tunai atau BST atau tidak. Ya, nanti kita akan melihat melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, nanti kita akan melihat teman-teman mungkin sudah banyak yang mendengar berita ya, bahwa khususnya di Kementerian Sosial itu untuk tahun 2021 banyak meluncurkan program-program bantuan sosialnya ya. Nah, nanti bantuan sosialnya apa saja, terus berapa besarannya, dan kapan pencairannya, nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Nah, untuk itu teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan. Bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, mungkin sebagian orang sudah bisa ya caranya untuk mengecek apakah yang bersangkutan itu sebagai penerima bantuan sosial tunai atau tidak ya, khususnya di tahun 2021 ya. Mungkin yang di tahun kemarin tahun 2020 dapat ya, nah mungkin tahun 2021 bisa dapat lagi, atau mungkin bahkan tidak dapat lagi ya. Nah, mungkin dikarenakan bisa jadi kesejahteraannya mungkin di tahun 2020 dan 2021 mungkin berbeda ya, tetapi kemungkinan juga yang mendapatkan di tahun 2020 di 2021 kemungkinan juga banyak yang dapat. Nah, oke, bagaimana cara untuk melihatnya ya? Kita langsung saja teman-teman. Jadi untuk yang pertama ya sebelumnya, jadi ini untuk kriteria penerima bantuan sosial tunai atau BST ya. Jadi untuk bantuan sosial atau yang disebut dengan bansos itu berupa tunai yang masuk ke dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki PKH ya, program Kartu Keluarga Harapan. Jadi nanti akan mendapatkan bansos, ini jelasnya. Ya, untuk PKH itu disalurkan setiap 3 bulan sekali ya teman-teman, dalam 4 tahap, yaitu mulai dari Januari, April, Juli, dan juga Oktober. Jadi ini yang kemarin mungkin yang Januari ini ya, kemungkinan kemarin informasinya di minggu pertama itu sudah mulai pencairan ya. Nah, mungkin nanti bisa di cross check. Nah, mungkin bagi yang belum menerima ya, nanti mungkin bisa dicek apakah yang bersangkutan ini sebagai penerima bantuan sosial tunai atau tidak ya. Nah, untuk PKH itu disalurkan setiap 3 bulan sekali teman-teman, dalam 4 tahap, yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2021 ya, melalui Bank Himbara ya. Pada bulan Januari PKH akan disalurkan dengan anggaran sebesar 7,17 triliun ya. Ini sangat banyak ya teman-teman, sehingga nanti silahkan dicek apakah Anda itu sebagai penerima atau bukan. Nah, untuk sementara itu, untuk proses pengecekan ya, daftar penerima bantuan terdapat perubahan dari cara yang sebelumnya digunakan. Kini masyarakat bisa mengunjungi laman data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di alamat ini ya, dtks.kemensos.go.id. Nanti silakan, nanti kita akan membantu bagaimana cara untuk mengecek data tersebut. Nah, yang kedua adalah besaran PKH ya teman-teman. Ini nanti bisa di cross check apakah teman-teman itu berdasarkan masuk di kriteria yang mana ya, nanti kriterianya apa. Nah, mungkin bisa di cross check setiap bulan itu mendapatkan berapa ya, nanti silahkan di cross check bagi teman-teman yang menerima bantuan PKH ya. Jadi untuk besaran dana bantuan PKH tahun 2021 teman-teman itu diklasifikasikan seperti berikut ini ya. Yang pertama, satu adalah ibu hamil atau nifas, itu akan mendapatkan bantuan sebesar 250.000 per bulan ya teman-teman. Nanti bisa di cross check, mungkin yang mendapatkan PKH posisinya sedang hamil, nah itu mungkin akan mendapatkan bantuan sebesar 250.000 per bulan. Yang di nomor 2 adalah anak usia dini, mulai dari 0 sampai 6 tahun, ini akan mendapatkan bantuan sebesar 250.000. Ya, sama ya teman-teman, antara yang hamil dan usia anak-anak. Yang ketiga adalah para penyandang disabilitas berat, ini mendapatkan 200.000 per bulan. Yang keempat, dan lanjut usia atau lanjut usia teman-teman ya, akan mendapatkan 200.000 per bulan. Ini sama ya, penyandang disabilitas sama yang lanjut usia mendapatkan 200.000.
Yang nomor 5, selain itu pendidikan anak SD sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar 75.000 per bulan. Ini yang masih mungkin anaknya sekolah ya, jadi penerima PKH. Nah, ini dengan kriteria anaknya masih sekolah. Yang nomor 6 adalah pendidikan anak SMP atau sederajat, ini mendapatkan 125.000 per bulan. Ini yang jenjang SMP, ini jenjang SD ya teman-teman. Selanjutnya untuk di jenjang pendidikan anak SMA sederajat itu akan mendapatkan 166.000 per bulan. Ya, jadi ini kriterianya. Mungkin nanti bagi penerima PKH bisa di cross check. Terus bantuan dana yang akan diberikan tersebut ini maksimal untuk 4 orang ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat ya, ini 4 orang dalam satu keluarga ya. Jadi misalkan nanti bisa ibunya atau mungkin bisa anaknya ya. Jadi nanti dalam satu keluarga maksimal 4 orang penerima bantuan. Nah, peserta PKH 2021 ini harus masuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu ya. Keluarga miskin dan rentan miskin ya, yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi artinya bagi teman-teman yang penerima bantuan sosial tunai itu harus masuk dulu ke dalam program PKH. Artinya yang bisa mendapatkan BST itu teman-teman yang berada di dalam PKH atau sebagai penerima kartu PKH. Nah, untuk penerima PKH itu adalah masuk ke dalam kategori keluarga yang kurang mampu ya, atau keluarga miskin atau rentan miskin yang sudah terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengecek apakah kita itu sebagai penerima BST, bantuan sosial tunai atau tidak, atau bukan ya. Nah, yang pertama teman-teman silahkan kunjungi websitenya DTKS ya teman-teman. Nanti bisa dimasukkan aja ya, bisa melalui HP dan juga bisa melalui komputer ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa klik saja ya dtks.kemensos.go.id ya, yang seperti tanda seperti ini. Nah, selanjutnya nanti teman-teman setelah masuk tampilan seperti ini ya, nanti selanjutnya teman-teman harus memasukkan di 4 poin ya, atau 4 kriteria. Jadi yang pertama teman-teman harus memasukkan di sini ya. Di sini yang saya beri tanda angka nomor 1, ini harus memilih ya NIK atau ID DTKS atau BDT, nomor PBI atau nomor PBI JK atau KIS. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering atau mudah ditemukan itu adalah nomor NIK ya. Mungkin nanti kalau ID DTKS mungkin teman-teman masih mungkin ada yang tidak tahu ya teman-teman. Nanti mungkin ada yang tidak tahu lah, nanti secara mudahnya ya, secara mudahnya itu pilih saja menggunakan NIK. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti masukkan NIK. Nah, yang kedua, nanti NIK-nya masukkan ke sini. Nah, untuk NIK teman-teman biasanya untuk di dalam KK ya, di dalam KK itu biasanya kan mungkin ada lebih dari 1 nama ya, misalkan ada bapak, ibu, dan anak. Nah, nanti untuk NIK-nya ini ya bisa dimasukkan kepala keluarganya atau yang terdaftar ke dalam PKH ya. Misalnya yang masuk ke dalam PKH misalkan istrinya atau yang ibunya ya, nanti bisa NIK-nya bisa menggunakan nama ibunya, atau mungkin bisa juga menggunakan kepala keluarganya ya. Pastikan NIK-nya sudah betul ya teman-teman. Jadi nanti ketika memasukkan NIK ini sudah betul. Nanti kalau salah 1 angka saja, maka datanya tidak akan ditemukan ya, karena harus persis untuk NIK-nya. Nah, selanjutnya masukkan namanya. Namanya ini juga harus persis teman-teman. Jadi namanya harus disesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil ya teman-teman. Jadi NIK-nya juga harus sama. Jadi NIK dan nama ini harus sinkron ya. Jadi tidak boleh kalau namanya di Dukcapil misalkan disingkat, itu berarti di sini nanti juga harus disingkat ya. Nah, karena apa? Karena data acuannya adalah di KK. Jadi pastikan KK-nya NIK-nya sama, terus namanya juga sama ya. Jadi nanti kalau misalkan yang di sini adalah nama bapaknya, NIK-nya yang dipakai nama NIK bapaknya, nanti namanya juga nama bapaknya. Kalau mungkin ibunya di sini juga ibunya. Kalau mungkin anaknya di sini juga anaknya ya. Jangan sampai keliru atau tertukar. Nanti kalau keliru ya atau tidak sama, maka datanya tidak akan muncul ya. Jadi poin 1, 2, 3. Selanjutnya di poin nomor 4 teman-teman masukkan kode. Yang dimasukkan adalah kode ini ya. Di sini BRJ6. Nah, ini kode ini akan terus berubah ya teman-teman. Kalau misalkan Anda ini tutup terus dibuka lagi, maka ini akan berganti lagi kodenya ya. Jadi kodenya ini akan terus berganti. Nanti kodenya apa, dan yang dimasukkan ini adalah kodenya ini. Nah, selanjutnya nanti yang terakhir adalah klik tombol cari
Ya, ini belum saya kasih nomor ya. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah klik tombol cari. Ini yang poin terakhir. Nah, setelah klik cari teman-teman nanti akan muncul, nah ini ya, penerima BST bantuan sosial tunai. Nanti bagi teman-teman yang terdaftar atau sebagai penerima BST, maka di sini nanti akan muncul. Ya, setelah memasukkan NIK dan sudah memasukkan namanya, selanjutnya nanti akan muncul keterangan hasil pencarian ya. Di sini akan masuk provinsinya mana, kabupaten atau kota, kecamatannya mana, kelurahan namanya. Jadi ada ID keluarga. Nah, ini mungkin ini teman-teman. Jadi nanti yang di depan ya. Nah, ini ada ID DTKS atau BDT. Nah, nanti teman-teman ini bisa dicatat ya. Nah, ini ID DTKS. Nanti ID-nya ini bisa dimasukkan ke sini ke pilihan ini tadi. Kalau misalkan tidak menggunakan NIK. Tapi kalau menggunakan NIK, nanti berarti di sini adalah yang diisi adalah NIK-nya. Makanya pilihannya ini harus betul. Ya. Selanjutnya nanti ID TKS muncul, ID ART DTKS muncul. Nah, ini namanya muncul. Nah, terus untuk namanya di sini teman-teman, karena kita tadi mencoba bapaknya ya atau ayahnya, ya ternyata NIK yang dicarikan ini betul, tapi nanti penerimanya bukan yang ini. Ya, jadi keterangannya di sini ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Oktober 2020. Berarti ini datanya diambil tahun 2020 ya. Kepesertaannya bantuan sosial tunai atau BST. Di sini statusnya adalah ya artinya dia menerima. Proses BST, keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos. Nah, ini atas nama lah, atas namanya ternyata Eni teman-teman. Nah, ini kalau kita cek ini ayahnya ya atau suaminya menggunakan NIK-nya suami ya. Ternyata di sini yang sebagai penerimanya ya, sebagai penerima PKH-nya atau program keluarga harapannya itu namanya adalah istrinya. Jadi yang sebagai penerima itu adalah istrinya ya. Jadi tidak harus penerimanya, tapi bisa mungkin yang dicekkan adalah nama ayahnya atau mungkin ibunya ya. Nanti di sini akan muncul. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Terus selanjutnya nanti bagi teman-teman yang bukan sebagai penerima ya atau mungkin datanya salah, maka nanti ketika dicek nanti akan muncul seperti ini ya, data tidak ditemukan. Periksa kembali ID dan nama. Jadi ID-nya ini adalah bisa NIK, bisa ID DTKS, bisa nomor KIS-nya tadi. Ya. Nanti yang terus misalkan dicoba untuk NIK sudah betul, nama sudah betul, kodenya ya. Jadi di sini nanti sudah masukkan NIK, ya, NIK, nama, kode, semuanya sudah betul, tapi ketika dicari ternyata keterangan hasil pencariannya data tidak ditemukan. Periksa kembali ID dan nama, berarti kemungkinan besar teman-teman Anda bukan sebagai penerima bantuan sosial tunai ya. Tetap bersabar, nanti untuk informasi bagaimana pengajuan PKH nanti bisa ditanyakan mungkin di tingkat kecamatan ya teman-teman, di kecamatan atau di desanya, bagaimana cara pengajuan PKH. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.